Halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan membagikan secara lengkap 100 fitur, kiat, serta trik terbaru untuk Samsung Galaxy di tahun 2026 nanti. Saya sangat gembira untuk berbagi dengan Anda semua fitur untuk tahun 2026 mendatang. Video ini akan cukup panjang, jadi mungkin Anda ingin mengambil kopi atau teh, duduk santai, dan menonton video ini. Dapatkan juga ponsel Galaxy Anda jika Anda mau, dan ikuti langkah-langkah yang saya lakukan jika Anda ingin mencapai hasil yang sama. Sekarang, perlu diketahui bahwa ada banyak tipe ponsel Galaxy yang berbeda, dan beberapa fitur yang akan saya tunjukkan mungkin hanya tersedia di seri S, termasuk fitur AI yang sebagian besar memang hanya ada di Samsung seri S. Namun, banyak dari fitur-fitur ini juga akan tersedia untuk semua Samsung. Beberapa di antaranya juga akan hadir untuk One UI 8,5 yang saat ini masih dalam versi beta. Namun, saya pikir di masa mendatang, sekitar Februari 2026, pembaruan ini akan diluncurkan untuk semua orang. Jadi beberapa fitur mungkin belum tersedia jika Anda masih menggunakan versi resmi One UI 8,0, belum 8,5. Sekarang mari kita mulai dengan fitur pertama, yaitu Modes and Routines. Anda mungkin sudah tahu fitur ini memang bukan fitur baru, tapi sekarang semakin berguna. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan dan buka Modes and Routines di dalam pengaturan. Sekarang Anda akan menemukan berbagai mode yang bisa Anda atur sendiri seperti tidur, teater, berkendara, olahraga, dan sebagainya. Misalnya, mari kita pilih mode teater dan atur pengaturannya. Anda bisa mengaturnya ke mode dasar, minimalkan gangguan atau custom. Saya akan memilih mode custom dan kemudian saya bisa menyesuaikan semuanya sendiri. Saya bisa mengatur kapan mode ini dimulai, misalnya saat saya berada di lokasi tertentu dan misalkan saya atur teater sebagai lokasi tersebut. Sekarang seperti yang Anda lihat, saya perlu mengeditnya. Saya rasa saya tidak bisa mengeditnya seperti itu. Jadi mungkin saya memang harus pergi ke tempat itu, lalu ketika saya sudah di sana, saya bisa mengubahnya. Sepertinya memang begitu. Karena Anda bisa lihat, saya benar-benar tidak bisa mengatur lokasi. Saya tahu ada teater di sini dan saya bisa mengaturnya kan. Oh iya, saya bisa tekan dan tahan. Lupakan saja. Lalu Anda bisa mengaturnya, dan ketika Anda tiba, mode ini akan aktif secara otomatis, lalu akan aktif sendiri. Anda dapat mengubah tampilan, tindakan lain, dan segalanya. Jadi ini fitur pertama. Namun kini di 1UI 8,5 ada fitur baru yang memungkinkan Anda untuk mengakses rutinitas kanan atau mode yang itu akan menjadi rutinitas. Dan Anda sebenarnya perlu mengunduhnya dari tab temukan. Di tab temukan, Anda memiliki berbagai rutinitas yang disiapkan oleh sesuatu. Sebagai contoh, rutinitas ramalan cuaca yang menurut saya sangat keren. Ada peringatan cuaca dingin yang akan memberikan peringatan suara bahwa cuaca sedang dingin dan Anda sebaiknya mengenakan pakaian hangat, pengingat payung saat akan turun hujan. Jadi Anda tidak pernah lupa membawa payung atau melakukan pernapasan pagi. Jadi ketika Anda mematikan alarm setelah bangun, itu akan memberitahu Anda tentang cuaca dan hal-hal lainnya. Saya rasa saya akan mengatur pengingat payung, lalu Anda bisa melihat alarm yang dipilih telah dimatikan, dan Anda bisa memilih alarm mana yang ketika Anda matikan akan memberikan peringatan suara tentang sesuatu. Kondisi cuaca. Mari kita simpan sekarang, lalu mari kita beralih ke fitur lain, yaitu wallpaper siang hari dinamis. Kita dapat melihat perubahan siang hari pada wallpaper secara real time. Jadi wallpaper akan menjadi lebih gelap. Saat di luar lebih gelap dan lebih terang saat di luar lebih terang. Jika Anda ingin mengubahnya, cukup tekan dan tahan layar beranda Anda. Kemudian buka wallpaper dan gaya. Sekarang buka ubah wallpaper dan pilih warna. Sekarang Anda dapat memilih salah satu dari dua wallpaper dinamis tersebut. Lalu pilih apakah ingin menerapkannya pada layar kunci atau layar utama. Saya akan memilih layar utama saja, dan wallpaper akan otomatis menyesuaikan dengan cuaca di luar. Menurut saya, itu sangat keren. Sekarang, fitur lain yang akan kita bahas adalah split screen dan jendela pop-up. Ini adalah dua fitur terpisah yang sangat keren untuk multitasking.
Fitur split screen memungkinkan Anda menampilkan dua aplikasi di layar secara bersamaan. Dan untuk melakukannya, buka tampilan aplikasi terbaru, lalu klik di bagian atas tab aplikasi yang ingin Anda buka dalam tampilan split screen. Mari kita buka pengaturan dalam mode split screen. Kemudian aplikasi lain bisa dipilih di sini. Di sini ada beberapa aplikasi terbaru, tapi Anda juga bisa memilih aplikasi dari perpustakaan aplikasi Anda. Saya akan memilih pesan, dan sekarang Anda bisa lihat saya memiliki pesan dan pengaturan saya terbuka di layar secara bersamaan. Saya bahkan bisa mengubah ukurannya dengan cukup mudah. Cukup fleksibel. Anda bisa lihat, saya bahkan hampir bisa menyembunyikannya. Dan saya bisa menggunakannya secara bersamaan. Saya juga bisa mengetuk di sini untuk melakukan hal lain seperti membuatnya menjadi layar penuh atau fitur kedua, yaitu jendela pop-up. Sekarang tampilannya akan seperti di komputer, bukan? Jendela pop-up yang mengambang di layar. Untuk membukanya, cukup pergi ke aplikasi terbaru Anda, ketuk di bagian atas, lalu pilih buka dalam tampilan pop-up. Saya rasa itu sangat berguna untuk kalkulator. Anda bisa membuka kalkulator dalam tampilan pop-up, dan kemudian Anda bisa langsung melakukan perhitungan kapanpun Anda membutuhkannya. Fitur berikutnya dalam multitasking adalah panel navigasi di bagian samping layar. Di sisi sebelah sini, Anda memiliki panel samping yang biasanya sudah aktif, tapi mari kita coba aktifkan fitur ini secara manual sekarang juga. Jika Anda belum memilikinya, buka pengaturan, lalu tampilan, dan cari panel tepi. Sekarang pastikan panel tersebut aktif dan Anda bisa menyesuaikannya di sini. Kita akan membahas itu sebentar lagi. Tapi setelah kita memilikinya, kita bisa menggesernya dan menempatkan aplikasi favorit kita di sini, serta beberapa fitur AI yang juga akan saya bahas sebentar lagi. Sekarang sebelum kita melakukannya, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan di panel-panel ini. Kita bisa mengatur panel yang berbeda dan kita bisa memiliki beberapa panel sekaligus. Aplikasi-aplikasinya sangat cocok untuk saya. Saya bisa mengeditnya untuk menambahkan lebih banyak aplikasi di sini. Sangat suka. Mungkin Chrome, mungkin Gemini. Jadi saya bisa langsung menanyakan sesuatu dengan cepat. Mungkin pesan, karena kenapa tidak. Dan sekarang mari kita kembali. Sekarang kita sudah punya aplikasinya dan ada opsi lain yang tersedia di sini. Misalnya, jika kamu pergi ke cuaca, kamu bisa menambahkan cuaca. Kamu juga bisa melakukan beberapa tugas lainnya. Nanti di video ini kita akan menambahkan panel tambahan yang belum tersedia di sini, yang juga sangat bagus. Tapi untuk sekarang, mari kita lihat sesuatu yang lain. Anda dapat menghubungkan beberapa pasang headphone ke ponsel Anda. Jadi, kita dapat menyiarkan audio ke semua headphone ini selama headphone tersebut mendukung standar Bluetooth Auracast yang semakin banyak tersedia di headphone terbaru. Jadi, Anda dan teman-teman Anda sekarang dapat mendengarkan musik bersama tanpa perlu berbagi headphone yang sama. Untuk melakukannya, buka pengaturan, lalu masuk ke Bluetooth di bagian koneksi. Tentu saja, sekarang klik 3 titik di pojok kanan atas dan pilih pengaturan lanjutan. Benar? Tidak, maaf. Seharusnya itu ada di sana jika Anda menggunakan versi sistem yang lebih lama. Namun, jika Anda memiliki versi yang lebih baru, One UI 8,5 yang akan dirilis pada bulan Februari, Anda dapat menemukannya di tempat lain, yaitu di perangkat yang terhubung. Dan jika Anda menemukan siaran audio di sini, Anda dapat menemukan nama dan kata sandi Anda untuk siaran tersebut. Lalu Anda bisa memulai siaran. Sekarang Anda bahkan bisa mengklik kode QR agar seseorang dapat memindai kode QR Anda dan terhubung ke siaran Anda serta mendengarkan media Anda. Tapi tentu saja, itu untuk beberapa perangkat. Jika Anda ingin menghubungkan beberapa headphone ke satu ponsel Samsung Anda, masuk ke menu dengarkan. Kemudian jika Anda memiliki beberapa, apabila perangkat headphone Anda sudah berhasil tersambung di sini, maka selanjutnya Anda akan dapat terhubung ke siaran. Atau cukup hubungkan beberapa perangkat milik Anda sendiri ke satu perangkat lalu atur di sana, dan semuanya akan terhubung ke satu perangkat. Sekarang mari kita lanjut ke hal lain. Sekarang ini akan menjadi bagian tentang Galaxy AI. Seperti yang saya katakan, kita akan membahas lebih dalam tentang AI dan AA di Samsung semakin lama semakin baik.
Jadi mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Hal pertama tentu saja adalah memindahkan dan menghapus objek di foto. Jadi mari kita buka foto, masuk ke galeri kita, lalu cari foto tertentu yang bisa kita pindahkan sesuatu darinya. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah klik tombol AI ini. Sekarang Anda bisa melihat apa saja yang bisa Anda lakukan. Dan mari kita coba penghapus AI. Kita bisa dengan mudah memilih objek yang ingin kita hapus. Anda bisa melihat AI mendeteksi lalu menghapusnya. Ketuk hapus dan AI akan mengisi bagian di belakang objek untuk Anda. AI menambahkan bagian-bagian yang hilang. Dan seperti yang bisa Anda lihat, sekarang hasilnya benar-benar bagus. Jadi Anda bisa menghilangkan beberapa elemen yang tidak Anda inginkan di foto Anda. Sekarang saya akan keluar tanpa menerapkan perubahan karena saya juga ingin memindahkan ini. Saya bisa memilih pindahkan, ketuk objeknya, lalu seret ke tempat lain. Mungkin mari kita ubah ukurannya juga. Dan mari kita lihat hasilnya. Dan sudah selesai. Objeknya sudah dipindahkan. Jadi menurut saya ini adalah fitur yang benar-benar keren. Fitur ini sangat bagus terutama jika Anda ingin memindahkan seseorang ke tempat lain di foto. Dan sekarang fitur lainnya adalah Sketch to Image. Jika Anda klik buat, Anda bisa menggambar sesuatu dan itu akan diletakkan di foto. Jadi saya akan membuat sedikit gambar lalu kembali lagi. Saya rasa ini akan cukup sulit. Saya menggambar beberapa lilin. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengenali itu lilin, tapi mari kita coba klik Generate. Mari kita lihat apakah benar-benar tahu apa yang saya maksud. Sejujurnya kalau boleh dibilang, karena gambar saya memang masih tidak sempurna sama sekali. Tapi ya, dia sudah menambahkan lilin dan di sini juga tidak sempurna. Tapi kadang-kadang fitur ini bekerja sangat baik sehingga saya tidak punya komentar lagi. Fitur ini benar-benar bekerja dengan baik. Dan Anda bisa menghasilkan satu lagi. Jika generasi yang Anda pikirkan tidak sempurna dan Anda ingin mengulanginya, maka sekarang Anda dapat melihat bahwa generasi ini jauh lebih baik. Dan saya akan menyimpan yang ini. Sekarang mari kita klik lanjutkan pengeditan. Dan fitur baru di One UI 8.5 adalah riwayat pengeditan senior. Setelah Anda menyimpan hasil pengeditan, Anda dapat melihat seluruh riwayat pengeditan. Selesai. Sekarang mari kita kembali. Saya akan menyimpan salinannya. Dan ya, Anda bisa lihat saya sudah menyimpannya, jadi saya bisa menghapus salinan itu. Ya, saya punya dua. Seperti yang Anda lihat, hasilnya benar-benar bagus. Sekarang ada beberapa hal lain. Mari kita atur salah satu pengaturan Galaxy AI. Jika Anda ingin foto Anda tidak pernah keluar dari ponsel ke server lain untuk diproses, Anda bisa memproses Galaxy AI langsung di perangkat yang memberikan privasi lebih. Untuk melakukannya, buka Galaxy AI, gulir ke bawah di pengaturan dan temukan opsi proses data hanya di perangkat. Sekarang prosesnya tidak akan menggunakan pemrosesan online. Tentu saja hasilnya mungkin sedikit kurang baik atau prosesnya sedikit lebih berat saat Anda melakukan beberapa hal, tapi ini memberikan privasi lebih. Sekarang, hal lain tentang AI adalah AI Select. Fitur ini ada di panel Edge. Anda bisa membuka AI Select. Sekarang Anda bisa melingkari sesuatu yang ingin Anda pilih, lalu akan muncul pilihan apa yang bisa Anda lakukan, misalnya memberi saya opsi Photo Assist. Saat saya melakukannya, saya mendapatkan Photo Assist dan sekarang saya bisa menghapus sesuatu, bukan? Saya juga bisa membuat GIF. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, ada opsi untuk itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut tentang GIF. Ngomong-ngomong, akan ada bagian khusus tentang GIF dan juga di berbagai tempat lainnya. Misalnya jika saya pergi ke sebuah artikel, misalnya, maka saya bisa melakukan hal lain terhadapnya. Jadi mari kita coba membuka sebuah artikel dan mari kita coba memilihnya. Dan sekarang saya bisa menjadikannya sebagai wallpaper. Entah kenapa saya juga bisa membuat GIF. Sekarang jika saya memilih ini, saya bisa menggunakan Drawing Assist yang juga merupakan fitur AI lainnya. Dan untuk banyak hal berbeda di sini, Anda benar-benar bisa memilihnya.
Anda bisa menggunakan Write and Assist. Dan mari kita lihat Drawing Assist. Sekarang, jika saya mengakses fitur Drawing Assist ini dan kemudian klik OK, maka saya bisa mengubah teks menjadi sebuah gambar visual. Sebagai contohnya, mari kita coba menulis toko yang penuh dengan coklat di sini. Dan sekarang mari kita buat gambarnya. Tentu saja Anda bisa mengubahnya. Mari kita ubah ke gaya pop art mungkin. Ya, mari kita ubah stylenya ke itu. Untuk itu saya sebenarnya harus mematikan proses data hanya di perangkat. Jadi semuanya terserah Anda. Anda tentu saja bisa bolak-balik dan seperti yang Anda lihat, kita sudah memilikinya. Dan itu terlihat cukup keren. Sekarang hal lain adalah audio eraser dan itu akan ada di perekam suara. Bukan hanya di perekam suara, tapi juga di video. Jadi Anda bisa menghapus beberapa suara bising di latar belakang yang terjadi. Dan itu benar-benar keren karena Anda bisa mendapatkan suara pseudo tanpa gangguan di latar belakang. Mari kita coba merekam suara singkat. Saya akan mulai mengklik di sekitar sini. Dan saya juga akan mulai memindahkan benda-benda lain untuk melihat seberapa baik hasilnya. Dan ya, ini kita akan lihat nanti. Jadi sekarang saya bisa menghentikannya. Saya akan menyimpannya. Dan sekarang mari kita coba mengeditnya. Nah, itu seharusnya dengan Galaxy AI. Tidak, maaf, itu tombolnya. Itu tombolnya. Sekarang sedang menghapus suara bising. Dan mari kita lihat seberapa baik hasilnya dengan suara bising itu. Suara terhapus. Saya misalkan mulai mengklik-klik. Dan saya juga akan mulai memindahkan barang-barang lainnya. Sekarang mari kita coba mendengarkannya tanpa volume suara yang keras. Saya akan mulai mengklik-klik. Dan Anda bisa melihat bahwa itu memang telah memberikan hasil dan itu sangat bagus. Ini adalah perubahan yang sangat baik. Sekarang, mari kita keluar dari situ. Mari kita lihat satu hal lagi. Penerjemah. Alat ini dapat menerjemahkan secara real time. Mari kita klik lanjutkan saat menggunakan aplikasi ini. Oke, mari kita izinkan semuanya dan pilih bahasa yang ingin diterjemahkan. Dan kemudian Anda bisa langsung menekan tombolnya dan itu langsung bekerja. Jadi Anda bisa menerjemahkan antar bahasa dengan mudah. Berjalan dengan sangat baik dan sekarang lebih baik dari sebelumnya. Sekarang, beberapa hal lagi tentang keamanan Anda. Jika Anda ingin menyembunyikan sebuah aplikasi, jika Anda ingin menguncinya agar tidak ada yang bisa mengaksesnya atau menduplikasi aplikasi tersebut. Artinya akan ada aplikasi normal, tetapi juga ada versi duplikat di mana Anda bisa menyimpan hal-hal pribadi yang tidak ingin orang lain lihat saat mereka memegang ponsel Anda. Atau misalnya Anda ingin menyembunyikan beberapa foto, karena tidak ingin foto-foto itu muncul di galeri utama saat Anda menelusuri perpustakaan dan tidak ingin foto-foto tersebut terlihat di sini. Lalu Anda bisa mengatur folder aman untuk melakukannya, masuk ke pengaturan Anda dan buka bagian keamanan dan privasi. Lalu masuk ke pengaturan keamanan lainnya dan temukan folder aman. Sekarang klik untuk mengaturnya dengan cepat. Sekarang sedang membuat folder aman. Anda bisa mengatur kata sandi untuk folder ini yang mungkin berbeda dari kata sandi yang saat ini digunakan di ponsel Anda. Mari kita lakukan. Saya akan mengatur pin mungkin. Dan Anda juga bisa menambahkan sidik jari. Saya akan menambahkannya, tapi jika Anda tidak mau karena ada orang lain yang juga menambahkan sidik jari di ponsel Anda, maka tentu saja Anda bisa mengatasinya dengan cara lain. Baiklah, saya sebenarnya sedang mengatur sidik jari sekarang seperti yang bisa Anda lihat. Jadi sebenarnya saya rasa sekarang sudah berubah karena saya sedang mengatur sidik jari yang berbeda untuk folder aman saya. Jadi Anda tetap bisa menggunakannya meskipun ada orang lain yang memiliki sidik jari di ponsel Anda. Anda tetap bisa menggunakan sidik jari Anda sendiri untuk folder aman tersebut. Anda juga bisa mengizinkan pengaturan ulang kunci dengan akun Samsung yang sangat berguna karena jika Anda lupa kata sandi, Anda tentu tidak ingin kehilangan semua data Anda. Saat ini, Anda bisa mengizinkan aktivitas latar belakang atau menutup semua aplikasi. Saya akan mengizinkan aktivitas latar belakang.
Dan sekarang Anda juga bisa menyembunyikan folder aman. Kita akan membahas itu nanti. Sekarang Anda memiliki beberapa aplikasi di sini, dan galeri ini terpisah dari galeri standar yang Anda miliki di sini. Jadi Anda bisa lihat di sini saya punya beberapa foto. Jika saya memilih sebuah foto, lalu mengetuk 3 titik di pojok kanan atas, kemudian pilih pindahkan ke folder aman, maka foto itu akan dipindahkan. Foto itu akan hilang dari sini dan muncul di galeri folder aman. Itu benar-benar keren. Anda bisa menambahkan lebih banyak aplikasi di sini, dan aplikasi-aplikasi tersebut pada dasarnya adalah duplikat dari aplikasi yang sudah ada. Jadi, misalnya, jika Anda ingin memindahkan Facebook Anda ke sini, Anda perlu masuk secara terpisah di sini dan keluar dari akun Facebook Anda di aplikasi Facebook utama di ponsel Anda. Jadi tidak ada yang bisa mengakses Facebook Anda misalnya. Dan sekarang Anda bisa lihat folder aman tidak mengunci dirinya sendiri secara otomatis. Anda cukup klik kunci dan keluar, lalu folder akan terkunci. Atau Anda juga bisa cukup mengunci ponsel Anda, lalu membukanya kembali. Dan sekarang untuk mengakses folder aman, Anda perlu memverifikasi identitas atau masuk ke pengaturan dan cukup mengubahnya. Jadi folder aman akan mengunci dirinya sendiri secara otomatis setelah waktu tertentu. Sekarang satu hal lagi adalah Anda sebenarnya bisa menyembunyikan folder aman. Jadi sekarang ketika saya menyembunyikannya, folder itu akan hilang dari sini dan folder aman hanya akan muncul di pengaturan cepat saya. Jadi mari kita geser ke bawah dari bagian kanan atas layar, mari kita geser ke bawah lagi. Dan kemudian folder aman ada di sini, jadi ini bahkan lebih tersembunyi. Sekarang saatnya untuk mempercepat ponsel kita. Ponsel kita sudah cukup responsif, terutama yang satu ini karena ini adalah S25 Plus. Tapi jika Anda ingin membuatnya lebih cepat lagi, buka pengaturan Anda. Dan sekarang kita akan menuju ke sesuatu yang disebut opsi pengembang. Anda perlu pergi ke tentang ponsel dan informasi perangkat lunak. Lalu ketuk nomor build sebanyak 7 kali. Pastikan saat Anda masuk ke opsi pengembang itu, jangan mengubah hal-hal yang tidak Anda pahami, karena cukup berisiko jika Anda mengubah sesuatu yang tidak Anda mengerti di sini. Karena ada banyak pilihan berbeda yang biasanya disembunyikan agar Anda tidak mengubahnya secara tidak sengaja. Sekarang setelah kita menggulir ke bawah agak jauh, Anda akan menemukan skala animasi. Anda bisa mengatur ketiga skala animasi ini ke 0,5, dan sekarang semua animasi di ponsel Anda jadi jauh lebih cepat, sehingga membuat ponsel terasa lebih responsif. Dan jika Anda suka seperti itu, silakan saja lakukan. Sekarang, satu hal lagi di opsi pengembang adalah DPI yang di sini disebut lebar minimal. Ini adalah virtual. Inilah bagian yang resolusi virtual ponsel Anda yang bisa membuat elemen di layar menjadi lebih besar atau lebih kecil. Dan saya adalah tipe orang yang suka memiliki banyak elemen berbeda di layar sekaligus. Jadi saya suka memiliki elemen-elemen kecil di layar saya, tapi jika Anda ingin membuatnya lebih besar agar lebih mudah dilihat, Anda bisa mengaturnya supaya elemen-elemennya lebih besar. Jika Anda mengatur lebar minimal ke nilai yang lebih rendah, elemen-elemennya akan menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika Anda mengaturnya ke nilai yang lebih tinggi, mari kita atur tapi jangan terlalu banyak diubah. Mari coba 320 dan sekarang Anda bisa lihat elemen-elemen saya jadi lebih besar. Dan jika saya mengaturnya misalnya ke 280, itu tidak mungkin di sini. Jadi 320 mungkin adalah yang terkecil setahu saya. Mari kita coba 300. Ya. Dan sekarang mari kita coba menetapkannya ke nilai yang lebih besar, misalnya 450. Dan sekarang Anda bisa melihat elemen-elemennya 60 kali lebih kecil. Jadi itu cukup keren. Sekarang saya tidak begitu ingat lagi apa pengaturan default-nya. Saya rasa itu adalah pengaturan default. Ya, begitulah cara mengubahnya. Itu benar-benar keren. Dan jika Anda ingin membuat elemen-elemen di layar menjadi lebih besar, Anda juga bisa. Karena Anda sebenarnya tidak bisa membuatnya lebih kecil secara normal, tapi Anda bisa membuatnya lebih besar, bahkan lebih besar lagi. Jika Anda pergi ke tampilan dan masuk ke zoom layar, lalu geser ke paling besar, dan sekarang ukurannya juga bertambah. Anda juga bisa mengubah ukuran dan gaya font. Jadi semuanya bisa menjadi sangat besar jika Anda membutuhkannya. Sebenarnya saya lebih suka ukurannya lebih kecil, jadi saya akan atur seperti itu. Dan mungkin tidak terlalu besar, karena menurut saya akan terlihat lebih baik di kamera jika sedikit diperbesar. Sekarang saatnya melakukan beberapa kustomisasi pada ponsel kita.
Dan Anda bisa melihat layar kunci dan AOD di pengaturan Anda. AOD adalah singkatan dari Always On Display. Ini adalah jam Anda yang tetap ditampilkan meskipun layar secara teknis mati, karena layar akan tetap menyala untuk menampilkan itu. Tapi Anda hanya mengunci ponsel dan layar kunci tidak menyala. Mari kita masuk ke Always On Display. Anda bisa mengaktifkannya. Anda bisa menonaktifkan atau mengaktifkan tampilan wallpaper layar kunci. Saya tidak suka wallpaper ditampilkan di Always On Display. Itu terlalu mengganggu bagi saya. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan Now Bar. Bar yang ditampilkan di bagian bawah, saya akan membiarkannya tetap aktif. Dan sekarang Anda bisa mengaturnya ke Tap to Show, otomatis, atau selalu sesuai yang biasa saya lakukan. Ini mungkin akan sedikit lebih menguras baterai, jadi Anda mungkin ingin mengubahnya ke opsi lain. Tapi seperti yang Anda lihat sekarang, ini akan selalu ditampilkan di ponsel. Saya bisa mengetuknya 2 kali untuk masuk ke layar kunci, atau cukup mengetuk sensor sidik jari untuk membukanya. Sekarang saatnya membahas gestur tombol samping. Tombol samping Anda tentu saja saat Anda tekan akan mematikan ponsel. Saat Anda menekan dan menahan, itu akan membuka Gemini atau Bixby. Tapi sekarang mari kita coba melakukan beberapa hal lain. Anda dapat membuka fitur lanjutan di pengaturan dan menemukan tombol samping. Sekarang Anda akan menemukan opsi tekan lama dan Anda dapat mengaturnya ke asisten digital atau Bixby atau menu matikan daya jika Anda menginginkannya seperti itu. Namun tentu saja Anda masih dapat mengakses menu matikan daya meskipun sudah diatur ke asisten digital. Cukup tekan tombol daya dan volume turun. Maaf, volume naik. Tidak, Anda mungkin perlu menekan dan menahan tombol daya dan volume turun. Ya, sekarang Anda memiliki menu daya. Lalu mari kita ke opsi tekan 2 kali dan Anda bisa mengaktifkannya. Kemudian atur ke sesuatu. Dan saya sebagai pengguna iPhone lebih suka peluncuran cepat Samsung Wallet karena saya sudah terbiasa menekan 2 kali tombol samping untuk membuka dompet saya. Jadi itulah yang saya lakukan. Tapi Anda juga bisa mengaturnya ke center misalnya. Nyalakan atau matikan center Anda dan masih banyak fitur lainnya. Ngomong-ngomong, Anda bisa mengaturnya ke aplikasi apapun. Sekarang saatnya mencari gestur lain di ponsel kita pada menu gerakan dan gestur, yaitu angkat untuk membangunkan. Dan itu juga sesuatu yang sudah biasa saya lakukan di iPhone saya ketika ponsel dalam keadaan mati dan saya hanya ingin mengintip atau langsung membukanya. Saat saya mengangkatnya, layar akan menyala secara otomatis. Jadi saya tidak perlu mengetuk apapun, cukup langsung buka saja. Dan ini sangat berguna terutama jika Anda mengaktifkan fitur Face Unlock di ponsel Anda. Sekarang saatnya melihat fitur lain di menu gerakan dan gestur, yaitu ketuk 2 kali untuk menyalakan dan mematikan layar. Tentu saja Anda sudah melihat bagaimana saya menunjukkannya kepada Anda. Ketuk 2 kali untuk menyalakan layar. Itu cukup keren. Anda juga bisa mematikan layar jika sedang di layar utama atau layar kunci dengan mengetuk 2 kali. Anda juga bisa melakukannya di layar kunci, tapi harus di area kosong, ruang yang tidak terpakai di layar utama atau layar kunci Anda. Itu satu-satunya cara agar fitur ini berfungsi. Sekarang saatnya melihat metode screenshot. Anda bisa melihat fitur Palm Swipe to Capture. Jika fitur itu diaktifkan, Anda bisa mengambil screenshot dengan cara yang berbeda dari biasanya. Cara yang biasa adalah dengan menekan tombol power dan volume bawah. Tapi Anda bisa melakukannya dengan cara yang berbeda. Misalnya, Anda bisa menggunakan telapak tangan seperti ini dan menggeseknya di layar seperti itu. Dan itu akan mengambil screenshot. Itu juga cukup keren. Satu metode lagi untuk mengambil screenshot adalah dengan menggeser ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk membuka control center, lalu mengeditnya dan menambahkan kontrol. Sekarang tambahkan fitur ambil screenshot dan saya akan meletakkannya di area ini. Anda bisa melihat seberapa banyak pengeditan yang ada di sana, dan saya akan memberitahu Anda tentang itu nanti. Ini lebih seperti fitur baru di versi terbaru One UI 8.5 yang memungkinkan Anda menyesuaikannya dengan sangat banyak. Sekarang saya akan masuk ke tab itu dan mari kita ketuk, ambil screenshot. Itu juga mengambil screenshot. Sekarang mari kita pergi ke layar utama dan lihat beberapa hal. Di sini Anda bisa melihat kita punya beberapa widget secara default. Dan mari kita coba melakukan beberapa hal lain dengan widget-widget tersebut. Kita bisa menambahkan widget dengan menekan dan menahan, lalu ketuk pada widget. Dan sekarang misalnya kita bisa menambahkan jam. Kita bisa menambahkan alarm sehingga kita bisa mengaturnya dengan mudah. Dan mari kita coba menambahkan alarm. Saya akan menambahkan yang kecil ini.
silakan klik tombol tambahkan ini. Dan untuk sekarang ini mungkin akan segera saya coba pindahkan ke sini. Saya bisa menekan dan menahan. Pergi ke pengaturan dan pilih alarm. Sekarang Anda bisa dengan mudah menyalakan atau mematikannya hanya dengan mengetuknya seperti ini. Seperti yang Anda lihat, saya punya dua widget dengan ukuran yang sama, dan saya sebenarnya tidak ingin itu memakan begitu banyak ruang. Saya bisa cukup menekan dan menahan salah satunya, lalu memindahkannya ke atas yang lain. Dan sekarang saya punya tumpukan widget yang bisa saya geser di antara mereka. Dan ini tentu saja hanya berfungsi untuk widget dengan ukuran yang sama, menurut saya. Ya, tapi Anda bisa lihat sekarang cukup mudah untuk memindahkan mereka. Sekarang saatnya untuk hal lain, yaitu beberapa tips kamera untuk fotografi yang lebih baik. Jika Anda membuka semua kamera Anda semua Anda bisa memanfaatkan potensi penuh kamera dengan mengetuk di sini. Anda bisa lihat ini menunjukkan 12 megapiksel. Sekarang ketika saya ketuk menjadi 50 megapiksel. Jadi foto yang diambil dalam resolusi penuh, tapi Anda tidak bisa melakukan zoom di sini. Jadi sini cocok jika Anda ingin mengambil foto sesuatu yang memiliki banyak detail dan Anda ingin melakukan zoom setelah mengambil foto. Tapi jika Anda ingin melakukan zoom sekarang, matikan mode itu dan sekarang Anda bisa mengubah zoomnya. Jadi itu cukup keren. Sekarang saatnya membuat foto Anda jadi lebih baik lagi dengan masuk ke menu lainnya dan mode Pro. Sekarang mode Pro ini cukup kompleks dan saya sudah menjelaskannya di channel ini. Jadi jika Anda ingin tahu lebih banyak, cukup cari video saya yang membahas tips kamera untuk ponsel Samsung apapun. Di sana saya banyak menjelaskan tentang mode Pro. Tapi pada dasarnya Anda bisa mengatur semuanya sendiri untuk membuat foto menjadi yang terbaik. Satu tips penting adalah ISO dan kecepatan rana shutter speed. Saya sangat menyarankan agar kecepatan rana diatur setinggi mungkin dan ISO serendah mungkin. Ini akan membuat kualitas foto Anda menjadi lebih baik. Tapi ingat, jika kecepatan rana diatur terlalu tinggi, hasilnya bisa cukup buram karena jika butuh 2 detik untuk mengambil foto, itu berarti saya harus menahan ponsel di satu posisi selama 2 detik tersebut. Dan pada dasarnya, itulah yang bisa Anda lakukan di sini. Ada banyak pilihan yang tersedia. Anda juga bisa melakukan fokus manual jika mau. Itu benar-benar sangat canggih. Dan juga white balance yang juga sangat seru untuk diutak-atik agar mendapatkan hasil foto yang sempurna. Sekarang berbicara tentang fitur lainnya, di kamera Anda bisa mengaktifkan motion photo pada mode standar. Jika saya mau membuka kamera, saya bisa menemukan fitur motion photo di sini. Dan sekarang ketika saya mengambil foto sesuatu dan saya menggerakkan ponsel atau subjeknya bergerak, saya bisa mengetuk lihat motion photo dan foto tersebut akan muncul sebagai rekaman singkat. Namun biasanya foto tersebut hanya akan muncul sebagai foto biasa, sehingga lebih baik untuk menangkap momen Anda. Dan satu hal lagi untuk membuat foto Anda lebih unik adalah filter. Anda bisa mengklik filter di pojok kanan atas. Sekarang Anda bisa memilih berbagai filter indah untuk foto Anda agar terlihat lebih unik. Dan Anda bisa mengklik filter tersebut untuk mengatur kekuatan, warna, suhu, kontras, saturasi, dan butiran film sesuai keinginan Anda. Jadi itu juga keren. Dan Anda bisa klik di sini, lalu temukan tombol plus ini untuk memilih gambar yang akan digunakan sebagai filter. Sekarang, filter akan dibuat dari gambar yang telah Anda ambil. Sekarang saatnya menggunakan ponsel kita hanya dengan satu tangan. Jika Anda memiliki ponsel Samsung yang lebih besar, terutama seri Ultra, atau ponsel lain yang terlalu besar untuk tangan Anda, ada 2 hal yang bisa Anda lakukan agar lebih mudah digunakan. Pertama, mari kita masuk ke pengaturan dan cari fitur lanjutan seperti sebelumnya, lalu temukan mode satu tangan. Sekarang Anda bisa mengaturnya ke gestur atau tombol. Tombolnya adalah dengan mengetuk 2 kali tombol home. Dan gesturnya adalah dengan menggeser ke bawah. Saya lebih suka yang itu. Saya sudah terbiasa dengan yang itu. Sekarang Anda bisa mengubah ukurannya, memindahkannya ke atas atau ke bawah, dan juga ke kiri atau ke kanan. Sekarang saya bisa menggunakan seluruh ponsel saya hanya dengan satu tangan.
Anda bisa melihat layarnya menjadi sedikit lebih kecil sehingga lebih mudah dijangkau bagi saya. Dan ketika Anda mengetuk area kosong, mode ini akan keluar. Sekarang hal lain adalah keyboard satu tangan yang bisa Anda gunakan. Dan untuk melakukannya, masuk saja ke tempat manapun dan Anda bisa lihat saya sudah memilikinya. Untuk mengaktifkannya, klik 3 titik di pojok kanan atas keyboard Samsung Anda dan pilih keyboard satu tangan. Sekarang Anda bisa memindahkannya ke kanan atau kiri untuk digunakan dengan tangan kanan atau kiri. Dan itu cukup keren karena sekarang Anda bisa menjangkau seluruh keyboard dan klik tombol ini untuk memaksimalkannya. Ngomong-ngomong soal keyboard, Anda juga bisa membuat pintasan teks. Jadi misalnya, jika email Anda panjang dan Anda tidak ingin mengetiknya setiap kali, Anda bisa membuat pintasan teks. Jadi nanti email Anda akan otomatis terisi untuk Anda, dan untuk melakukannya cukup masuk ke pengaturan manajemen umum Anda. Lalu masuk ke pengaturan keyboard Samsung dan cari pintasan teks. Sekarang klik tanda plus dan tambahkan pintasan terlebih dahulu. Saya akan menggunakan tanda ong ganda lalu frasa yang diperluas. Dan sekarang mari kita klik tambah. Sekarang setiap kali saya mengetik tanda uri ganda, akan muncul opsi untuk klik di sini agar email itu terisi. Itu benar-benar keren. Sekarang fitur lain untuk ponsel kita akan masuk ke pengaturan tampilan. Mari kita masuk ke pengaturan tampilan dan cari beberapa fitur keren. Anda dapat mengubah resolusi layar ke resolusi yang lebih kecil untuk menghemat baterai, tetapi resolusinya akan lebih rendah sehingga gambar mungkin terlihat sedikit lebih buruk atau memiliki resolusi yang lebih tinggi. Film ini akan memiliki visual terbaik yang tersedia. Sekarang saatnya membuat pelindung kenyamanan mata yang tersedia di sini. Dan ini adalah versi adaptif atau custom. Anda dapat mengatur yang khusus atau yang adaptif yang akan menyesuaikan diri secara otomatis. Saya suka menggunakan mode custom dengan jadwal dari matahari terbenam hingga matahari terbit, lalu saya atur ke suhu warna dingin sesuai keinginan, dan itu benar-benar membuat mata saya terasa nyaman begitu matahari terbenam. Karena saya memang tidak suka cahaya biru di malam hari, itu tidak membantu saat akan tidur. Sekarang saatnya membahas bilah navigasi yang juga ada di pengaturan tampilan. Dan sebagai pengguna iPhone, saya sangat suka gesture usap. Tombol-tombolnya cukup jelas. Tombol recent, tombol home, dan tombol back. Sekarang untuk gesture usap, mengusap ke atas dengan cepat akan membawa ke layar utama, sedangkan mengusap ke atas dan menahan. Nah, itu malah membuka dompet saya. Tapi ya, kamu bisa lihat kalau saya usap ke atas seperti itu, saya sudah mengatur dompet. Tapi kalau saya usap ke atas dan tahan, maka akan masuk ke aplikasi terbaru saya. Sekarang saya bisa masuk ke pengaturan misalnya, dan jika saya ingin kembali, saya bisa mengusap ke arah tengah dari sisi kiri atau kanan. Seperti yang bisa kamu lihat sekarang di One UI 8.5, kamu mendapatkan pratinjau halaman mana yang akan kamu masuki saat kembali. Itu cukup keren. Dan sekarang saatnya membahas sensitivitas sentuhan, yang juga ada di pengaturan layar. Jika kamu menggunakan pelindung layar yang membuat sentuhanmu kadang tidak terdeteksi dengan baik, kamu bisa mengaktifkan sensitivitas sentuhan untuk meningkatkan responsivitas layar. Dan jika terkadang ponselmu secara tidak sengaja menekan sesuatu saat di dalam saku, kamu bisa memastikan perlindungan sentuhan tidak sengaja sudah diaktifkan. Sekarang ponselmu akan terlindungi dari sentuhan tidak sengaja saat berada di tempat gelap seperti saku atau tas. Dan mari kita bahas fitur lain, yaitu perlindungan baterai adaptif. Kita akan masuk ke pengaturan baterai, jadi mari kita buka menu baterai. Dan sekarang jika kamu masuk ke perlindungan baterai, kamu bisa mengaktifkan perlindungan adaptif atau perlindungan saat tidur. Fitur ini memiliki beberapa nama yang berbeda. Untuk menggunakannya, kamu perlu mengaktifkan layanan kustomisasi. Oke. Sekarang ponselmu akan berhenti mengisi daya di 80% saat kamu tidur dan akan melanjutkan pengisian hingga penuh tepat sebelum kamu bangun.
Karena fitur ini mempelajari pola pengisian dayamu dan menyesuaikan pengisian berdasarkan itu, sehingga benar-benar membantu memperpanjang umur baterai seiring waktu, meningkatkan daya tahan baterai, dan ini adalah fitur yang sangat bagus. Sekarang, jika kamu ingin mengisi daya perangkat lain menggunakan ponselmu, kamu bisa melakukannya secara nirkabel. Kamu bisa berbagi daya dari ponselmu ke perangkat lain dengan mudah hanya dengan mengaktifkan fitur berbagi daya nirkabel. Sekarang, ketika aku membalik ponselku dan meletakkan perangkat lain di bagian belakangnya, seharusnya mulai mengisi daya. Seperti yang bisa kamu lihat, sekarang perangkat tersebut sedang mengisi daya dan pengisiannya menggunakan ponsel ini. Begitulah cara kerjanya, dan ini benar-benar bagus. Jika kamu ingin mengisi daya ponsel temanmu atau headphonemu, maka saatnya menggunakan pengisian daya cepat. Jika kamu ingin memastikan ponselmu mengisi daya secepat mungkin, jika kamu menggunakan adaptor pengisian daya cepat, buka pengaturan pengisian daya dan pastikan fitur pengisian daya cepat sudah diaktifkan. Itu akan memastikan ponselmu mengisi daya secepat mungkin. Sekarang kita beralih ke Wi-Fi, beberapa hal tentang koneksi, dan masuk ke pengaturan Wi-Fi. Kamu bisa membagikan Wi-Fi-mu dengan seseorang sehingga mereka tidak perlu mengetikkan kata sandi secara manual. Kamu cukup klik ikon pengaturan ini dan kamu bisa melihat kata sandinya atau klik kode QR. Lalu seseorang bisa langsung memindai kode QR tersebut seperti ini dan langsung terhubung ke jaringan. Sekarang saatnya menyesuaikan control center kita, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Dan sekarang beberapa fitur kustomisasi ini hanya tersedia di One UI 8.5, jadi kamu mungkin harus menunggu sampai Februari. Tapi beberapa di antaranya tersedia untuk semua orang. Mari kita masuk ke bagian kustomisasi. Dan di sini kamu bisa mengubah ukuran ikonmu seperti ini. Selain itu, kamu juga bisa dengan bebas memindahkan ikon-ikon tersebut ke dalam area khusus ini, atau kamu cukup mengeklik di sini untuk mengeluarkannya kembali dari area tersebut dengan mudah. Setelah itu, ikon tersebut akan hilang dan kamu mungkin ingin menambahkannya kembali. Mari kita pindahkan ke tempat lain. Sebenarnya, tahu tidak apa yang akan saya lakukan? Saya akan mengubah ukuran kontrol kecerahan dan kontrol volume saya. Sekarang mari kita pindahkan yang ini ke sini dan saya akan memindahkan Wi-Fi dan Bluetooth saya ke sini juga. Lalu saya juga bisa menambahkan hal lain. Mari kita klik edit. Mari kita seret mode pesawat keluar dari sini dan kita perluas. Dan sekarang tampilannya benar-benar berbeda. Jadi jika kamu suka seperti itu, kamu bisa mengaturnya begitu. Sekarang saatnya mengubah pengaturan di control center kita, karena saya tahu beberapa orang lebih suka jika notifikasi dan control center digabung menjadi satu. Untuk melakukannya, klik edit. Lalu klik panel settings dan atur ke together. Sekarang, ketika kamu menggeser ke bawah dari sisi manapun di bagian atas layar, inilah yang akan terbuka. Dan ketika kamu menggeser ke bawah lagi, kamu akan mendapatkan control center secara penuh. Kamu juga bisa menyesuaikan quick settings ini dengan mengklik panel settings, lalu edit top quick settings. Sekarang kamu bisa mengedit apa saja yang ada di top quick settings. Dan jika kamu mau, kapan saja kamu bisa pergi ke panel settings dan mengatur ulang tata letak panel. Jika kamu sudah terlalu banyak mengubah dan ingin kembali ke pengaturan default, sekarang saatnya untuk beberapa fitur kustomisasi lain. Kali ini adalah kustomisasi layar kunci. Jika kamu pergi ke layar kunci, ada banyak hal yang bisa diubah di sini. Kamu bisa menekan dan menahan. Saya akan membuka kunci ponsel, dan sekarang kamu bisa mengklik jamnya. Kamu bisa mengubah ukurannya, memindahkannya kemana saja di layar, ke tengah, ke samping, atau ke tempat acak manapun. Kamu bisa mengganti font, dan ada beberapa font baru yang luar biasa dengan animasinya sendiri. Kamu bisa membuatnya lebih tebal atau lebih tipis, dan kamu juga bisa mengubah warnanya. Kamu juga bisa mengubah stylenya. Atur dengan gaya ini dan letakkan di sini.
Lalu kamu juga bisa menambahkan widget alarm yang akan datang, mungkin galeri dan rutinitas. Kemudian kamu juga bisa mengkustomisasi tombol-tombol di sini dan tentu saja mengganti wallpapermu. Sekarang saatnya mengkustomisasi hal lain di layar utama kita. Tunggu sebentar. Buka kunci ponsel dan jika kamu ingin mengkustomisasi foldermu, sekarang kamu bisa melakukan lebih banyak hal dengan folder. Sekarang aku akan memindahkannya ke sini untuk mendemonstrasikan. Saat aku tekan dan tahan lalu ketuk perbesar, foldernya akan membesar. Dan 8 aplikasi pertama di folder itu bisa langsung dibuka hanya dengan mengkliknya tanpa harus masuk ke dalam folder. Lalu kamu bisa klik di pojok kanan bawah di sini untuk membuka seluruh folder dan melihat semua aplikasi lain yang bukan 8 aplikasi pertama. Anda dapat menekan dan menahan lalu mengklik pengaturan. Sekarang Anda dapat mengubah warna folder, tetapi Anda juga dapat mengubah opasitasnya. Anda bisa membuatnya sepenuhnya padat atau sepenuhnya buram. Dan sekarang tampilannya transparan dan terlihat seperti beberapa aplikasi mini di layar beranda Anda. Jadi menurutku itu cukup keren. Mari kita coba, mari kita lihat apakah kita bisa menghapus namanya. Ya, dan sekarang kita hanya punya beberapa aplikasi mini di layar beranda kita. Itu keren. Hedok sentimin dahin first aplikasi keluar dari folder nih, sehingga saya tidak perlu lagi masuk ke dalam folder. Ya, sebenarnya Anda masih harus mengkliknya untuk masuk ke Google Meet. Jadi mari kita pindahkan yang ini juga. Dan sekarang mari kita kelompokkan ini ke dalam sebuah folder dan Anda bisa melihat betapa banyak yang bisa dilakukan dengan folder. Sekarang, saatnya melihat fitur baru lainnya yaitu perekaman layar sebagian. Jika Anda ingin merekam hanya sebagian layar, bukan seluruhnya. Karena misalnya Anda ingin merekam TikTok dan tidak ingin merekam bagian atas dan bawahnya. Lalu geser ke bawah dari bagian atas layar Anda dan cari perekam layar di suatu tempat. Pilih perekaman layar sebagian. Anda bisa memilih audio apa yang ingin direkam dan apakah ingin menampilkan ketukan dan sentuhan. Mulai merekam dan sekarang pilih bagian layar yang ingin direkam. Kemudian ketuk rekam dan perekaman akan dimulai setelah hitung mundur selesai. Sekarang mari kita hentikan dan rekamannya sudah tersimpan. Sekarang saatnya menyalin sesuatu dan menempelkannya ke kalkulator dengan cara yang sangat mudah. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, saya mendapat sebuah pesan dan ketika saya menyalin seluruhnya, saya cukup tekan dan tahan lalu ketuk salin. Sekarang jika saya pergi ke kalkulator, secara otomatis kalkulator tahu di mana letak perhitungannya dalam seluruh pesan yang saya salin. Saya bisa mengkliknya, dan secara otomatis kalkulator menghitungnya untuk saya. Saat kita masih di kalkulator, pernahkah Anda memperhatikan tombol kecil di sini? Ini adalah konverter satuan. Jadi tentu saja Anda bisa mengonversi seperti luas, panjang, suhu. Saya suka mengonversi suhu karena saya tidak pernah tahu berapa dalam Fahrenheit. Saya biasanya menggunakan Celsius, jadi saya tidak benar-benar tahu berapa itu 30. Sekarang saya tahu, jadi itu cukup keren. Tapi pernahkah Anda memperhatikan tip ini? Anda bisa mengubah subtotalnya. Anda bisa menambahkan subtotal misalnya untuk sebuah makanan. Lalu Anda bisa menambahkan persentase tip dan memilih berapa banyak orang yang ada di sana, misalnya 4 orang. Dan jika Anda membaginya untuk 4 orang, jika subtotalnya 150, tipnya 30. Maka setiap orang membayar 3,45 masing-masing. Sekarang saatnya melihat beberapa pengaturan di aksesibilitas untuk peredupan strobo. Jika ada efek strobo di suatu video, misalnya yang sedang Anda tonton, itu bisa sangat melelahkan untuk mata Anda dan Anda bisa meredupkan efek strobo tersebut. Jadi tidak terlalu melelahkan untuk mata. Dan untuk melakukannya, buka menu aksesibilitas. Sekarang Anda akan menemukan peningkatan penglihatan. Lalu cari opsi redupkan strobo. Sekarang, setiap kali ada efek strobo di layar, yang sebenarnya tidak ingin saya tunjukkan sekarang, karena saya belum memperingatkan Anda di awal video bahwa mungkin akan ada semacam kilatan cahaya, tapi jika itu muncul di layar, efeknya akan diredupkan, sehingga tidak terlalu mengganggu.
Sekarang saatnya untuk mengunci aplikasi kita secara terpisah. Jadi, ketika Anda ingin mengunci sebuah aplikasi, hanya satu aplikasi, biarkan tetap ada di sini, masih tersedia, tapi Anda ingin aplikasi itu terkunci. Kemudian, dengan memanfaatkan fitur folder aman yang telah kita buat sebelumnya, Anda kini bisa melakukan hal-hal seperti itu dengan jauh lebih mudah dan praktis. Ketika Anda masuk ke folder aman, buka folder tersebut, dan kemudian buka aplikasi tertentu. Mari kita tambahkan Facebook di sini. Saya akan menambahkan Facebook di sini. Lalu saya bisa menekan dan menahannya. Tambahkan ke layar utama dan ketuk tambahkan. Sekarang aplikasi itu muncul di sini dan sebentar lagi saya akan menyembunyikan aplikasi Facebook dari sini sehingga tidak ada lagi di sana. Dan saya hanya memiliki yang terkunci ini, yang tentu saja harus saya buka kuncinya. Jika saya keluar dari folder aman, kunci, dan keluar. Sekarang aplikasi tersebut terkunci, tapi saya bisa dengan mudah membukanya dari layar utama. Jadi menurut saya itu cukup berguna. Sekarang, untuk menyembunyikan aplikasi Facebook, Anda bisa langsung masuk ke pengaturan. Masuk ke aplikasi. Maaf, itu seharusnya di pengaturan layar utama. Pengaturan layar utama, lalu sembunyikan aplikasi di layar utama dan layar aplikasi, pilih Facebook, klik selesai. Sekarang Facebook ini masih ada di sini, tapi Facebook itu sudah tidak tersedia lagi dari layar utama, jadi sudah tersembunyi. Ngomong-ngomong soal itu, Anda bisa mengaktifkan kunci autentikasi gagal, yang artinya jika Anda meninggalkan ponsel Anda dalam keadaan tidak terkunci di suatu tempat, dan seseorang mencoba menggunakannya, lalu mereka mencoba membuka Facebook dan memasukkan sidik jari yang salah, maka ponsel Anda akan otomatis terkunci. Anda bisa lihat sekarang ini tidak terjadi. Ponsel hanya meminta saya memasukkan PIN. Tapi jika saya masuk ke pengaturan, lalu ke pengaturan, keamanan dan privasi, sepertinya begitu. Dan di bagian keamanan dan privasi, saya perlu masuk ke perlindungan perangkat yang hilang, perlindungan terhadap pencurian, dan menemukan kunci autentikasi yang gagal. Saya bisa mengaktifkannya sekarang, dan Anda bisa melihat ponsel saya sudah tidak terkunci. Benar. Namun jika saya mencoba membuka Facebook terlebih dahulu, saya perlu mengunci folder aman tersebut. Ayo kita kunci dan keluar. Nah, jika saya ingin mengaksesnya dengan sidik jari yang salah, kalau begitu, secara teknis seharusnya ponsel saya terkunci, tetapi hal itu tidak terjadi. Ini aneh. Agak aneh memang saya tidak melakukannya. Seharusnya begitu, tapi mungkin karena saya sedang menggunakan sistem beta saat ini, ya, mungkin tidak berfungsi karena saya pakai versi beta, tapi seharusnya fitur ini berjalan. Jadi, Anda bisa mencobanya sendiri setelah One UI 8.5 dirilis. Tapi saya juga akan mencoba melaporkannya ke feedback karena fitur ini tidak benar-benar berfungsi. Menurut saya ini adalah fitur baru. Jadi itulah mengapa mungkin tidak berfungsi pada versi sistem yang tidak resmi. Benar. Sekarang mari kita lakukan sesuatu dengan alarm kita. Dapat membuka pengaturan alarm dan mengubah latar belakang alarm agar terlihat lebih menarik. Maksudku, lebih baik. Dan itu saja, karena alarm sama sekali tidak terlihat bagus. Sejujurnya, saya tidak suka alarm. Saya akan coba menyetel alarm terlebih dahulu dan kita lihat hasilnya. Oke, mari kita tunggu. Oke. Telepon akan berdering dalam 2 detik dan Anda bisa melihatnya. Oke, sebenarnya saya ingin alarmnya muncul di layar penuh, tapi saya lupa. Saya lupa bahwa ponselnya tidak terkunci. Jadi saya akan menambahkan satu lagi dan kita lihat nanti. Oke, alarmnya seharusnya muncul sebentar lagi. Dan ya, beginilah tampilannya. Jadi hanya seperti itu. Tampilannya keren, tapi kamu bisa menyesuaikannya. Kamu bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Mari kita matikan alarm itu. Dan sekarang, jika kamu masuk ke alarm,
kamu bisa scroll ke bawah ke latar belakang alarm dan sekarang klik pada latar belakang dan kamu bisa mari izinkan akses foto dan video mungkin dan kamu bisa mengaturnya ke cuaca sehingga akan benar-benar menampilkan cuaca. Tunggu sebentar. Ini perlu menemukan lokasiku. Sekarang aku bisa mengatur cuaca dan sekarang alarmnya akan menampilkan cuaca. Aku juga bisa menyesuaikannya di sini dengan semua ini seperti berbagai jenis jam. Jadi itu juga keren. Dan mari kita klik selesai. Dan sekarang ada juga sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tapi sekarang punya kemungkinan baru. Dan jika kamu masuk ke pengaturan di ponselmu, kamu akan menemukan baterai. Dan di bagian baterai, kamu bisa menemukan persentase baterai, info baterai. Maaf, sepertinya itu ada di pengaturan status bar. Ya, kita perlu masuk ke notifikasi lalu ke status bar. Dan sebelumnya kamu bisa mengubah apakah baterai ditampilkan dengan persentase atau tidak. Sekarang kamu bisa mengubah apakah dengan latar belakang atau tidak. Jadi itu perubahan yang agak aneh. Aneh juga mereka tidak memberikan kita 3 pilihan. Sebaliknya, kita tidak bisa menghilangkan persentasenya. Tapi aku memang suka dengan persentasenya. Kamu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan latar belakangnya jika mau. Jadi jauh lebih terlihat dengan cara itu. Jadi kalau kamu butuh kontras yang lebih tinggi atau lebih suka teks yang sedikit lebih besar, ini akan sangat bagus. Sayangnya, saya tidak melihat opsi untuk menonaktifkan persentasenya. Sekarang, seperti yang saya bilang tadi, kita akan kembali ke GIF dan ya, kamu bisa mengubah video kamu menjadi GIF yang menurut saya keren banget. Dan saya akan merekam sebuah video, lalu kita akan mengubahnya menjadi GIF dan nanti kita akan melakukan sesuatu dengan itu. Saya sudah menyiapkan videonya dan sekarang jika saya ingin mengubahnya menjadi GIF, klik 3 titik di pojok kanan atas lalu buka di pemutar video. Sekarang di pemutar video itu, kamu bisa mengubahnya menjadi GIF dengan cukup mengklik GIF di sini, lalu memilih waktu untuk membuat gambar GIF-nya tersebut. Saya akan scroll ke sana dulu. Bukan, ini bukan bagian awalnya. Sejujurnya, rasanya seperti diputar mundur. Tapi oke, ya, saya bisa mengubahnya seperti itu. Saya bisa mengubah kecepatannya. Lalu mari kita simpan. Nah, itu dia GIF saya. Jika saya pergi ke... Mari kita tutup itu. Jika saya membuka galeri saya sekarang, saya memiliki GIF diri saya sendiri. Dan yang bisa saya lakukan adalah membuka kontak dan mengaturnya ke gambar kontak saya sendiri atau kontak orang lain. Mari kita atur ke... Tunggu sebentar, saya akan mencarinya. Oke, edit. Sekarang pilih gambar, izinkan semua, dan atur sebagai GIF. Karena itu tersedia. Kamu bisa lihat ketika saya klik selesai sekarang, beginilah tampilannya. Jika saya klik selesai sekarang, itu akan terus bergerak. Sekarang saatnya melakukan diagnosis pada ponsel kita. Jika terjadi sesuatu pada ponselmu, dan ada yang tidak berfungsi dengan baik, dan kamu curiga ada masalah, semoga saja itu tidak terjadi. Tapi jika memang ada masalah seperti itu, kamu bisa pergi ke pengaturan dan buka perawatan perangkat untuk mendiagnosis ponselmu. Kamu bisa masuk ke diagnostik dan di sini kamu bisa mendiagnosis segala hal tentang ponselmu. Setelah kamu masuk ke diagnostik ponsel, sistem akan mulai memeriksa status baterai, NFC, kartu SIM, status restart daya, perangkat lunak sistem, dan semuanya akan diperiksa. Saya akan menghentikan diagnostik, tapi itulah yang bisa kamu lakukan nanti. Kamu bisa, setelah diagnostik selesai, setidaknya sekali, kamu bisa memeriksa satu hal tertentu saja. Misalnya, Wi-Fi. Memang kita memeriksa Wi-Fi, jadi saya sedang memeriksa Wi-Fi-nya. Ngomong-ngomong soal Wi-Fi, nanti juga akan ada diagnostik Wi-Fi untuk menemukan titik terbaik di rumahmu agar mendapatkan koneksi Wi-Fi terbaik. Tapi sekarang mari kita optimalkan ponsel kita. Ini sangat berguna untuk ponsel yang sudah agak lama atau ponsel Samsung kelas budget, tapi saya akan merekomendasikannya untuk siapa saja.
Kamu bisa masuk lagi ke Device Care, lalu pergi ke Auto Optimization dan Auto Restart. Sekarang aktifkan restart otomatis saat diperlukan, dan itu akan terjadi ketika layar mati, tidak sedang digunakan, baterai di atas 30%, dan kunci kartu SIM dalam keadaan mati. Jadi kunci kartu SIM harus dimatikan agar fitur ini bisa berjalan, lalu ponsel akan restart sehingga dapat berjalan dalam kondisi terbaik. Sekarang setelah kita kembali ke kontak, jika kamu ingin membagikan kontak dengan seseorang, kamu bisa langsung membagikannya dengan kode QR. Klik pada 3 titik, lalu pilih kode QR, dan sekarang seseorang bisa memindainya, bahkan pengguna iPhone sekalipun, untuk menambahkan kontak tersebut. Seperti yang bisa kamu lihat, itu memang benar-benar bisa dilakukan. Jika kamu menerima panggilan, dan sebenarnya tidak ingin menjawabnya sekarang, tapi juga tidak ingin menutup telepon, dan kamu bisa mengaktifkan satu gestur yang akan kita lakukan di pengaturan. Jika kamu masuk ke pengaturan, lalu ke fitur lanjutan, gerakan, dan gestur, pastikan opsi bisukan dengan gestur diaktifkan. Sekarang, setiap kali seseorang meneleponmu, kamu bisa membalikkan ponselmu untuk membisukan atau menutupinya dengan telapak tangan untuk membisukan. Itulah yang akan saya lakukan sekarang. Mari kita terima panggilan. Dan sekarang jika saya membalikkan ponsel seperti ini, panggilan akan dibisukan tapi tidak ditutup. Dan saya juga bisa melakukannya dengan cara lain, yaitu menutupinya seperti ini, seperti di Apple Watch atau smartwatch lainnya, sejujurnya. Oke, sekarang semua sudah ada di sini. Sekarang kita sudah tahu semuanya. Jadi, mari kita lakukan sesuatu yang lain dengan keyboard kita. Kita bisa klik 3 titik di sini. Tidak, maaf. Mungkin kita coba ke pesan dan coba lakukan di sini. Dulu memang ada di sana, kan? Dulu memang ada di sana. Saya ingat belum lama ini, beberapa waktu lalu, ada tombol di sini untuk seperti memindainya. Saya akan coba mencarinya. Saya bisa lihat kalau sekarang sudah tidak tersedia lagi di keyboard, entah karena alasan apa. Jadi, sebagai gantinya, kita akan coba lakukan dengan cara lain, karena sebenarnya masih bisa, tapi bukan lewat keyboard, melainkan lewat galeri di ponsel kamu. Kamu bisa mengambil foto sesuatu, lalu mengekstrak teks dari foto itu. Jadi saya akan melakukannya. Saya punya sebuah kartu di sini. Ini adalah kartu loyalitas. Mari kita ambil gambarnya. Saya bahkan tidak perlu mengambil gambar karena saya sudah bisa mengklik tombol kecil di sini dan itu akan mengekstrak teksnya. Jadi saya tidak perlu mengambil gambarnya. Secara otomatis, ia menemukan tautan yang bisa saya klik yang ditemukan di sini. Saya juga bisa memilih sebagian teks untuk menyalin atau menerjemahkannya. Baiklah, sekarang mari kita melihat berbagai mode mikrofon saat Anda sedang melakukan panggilan. Mari kita perhatikan perbedaannya. Jika ada banyak kebisingan di sekitar Anda dan Anda ingin meredamnya, Anda ingin menghilangkan suara bising itu secara real time, Anda bisa melakukannya dengan mudah. Saya akan menerima panggilan, kali ini saya akan menjawabnya. Dan sekarang, ketika saya menggeser layar ke bawah 2 kali dari atas, saya akan menemukan tombol ini di sini. Saya bisa memilih fokus suara. Dan sekarang, apapun yang terjadi di latar belakang, saya bisa melakukan berbagai hal. Itu tidak akan terekam dan tidak akan... Suara tersebut akan langsung dibatalkan. Jadi itu cukup keren. Lalu seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan memeriksa Wi-Fi rumah kita. Jadi ayo kita lakukan. Memang agak rumit untuk masuk ke dalamnya pertama kali, tapi setelah masuk mudah untuk dinavigasi. Mari kita pergi ke koneksi Wi-Fi 3 titik di pojok kanan atas, lalu Wi-Fi cerdas. Ketuk sekitar 7 kali saya rasa, lalu Anda akan menemukan Connectivity Labs. Anda bisa masuk ke inspeksi Wi-Fi rumah, klik mulai, pilih Wi-Fi yang ingin Anda periksa. Silakan klik berikutnya. Kemudian klik berikutnya lagi. Klik mulai, dan sekarang akan ditampilkan tingkat sinyal Anda.
Anda bisa lihat sinyalnya sangat tinggi sekarang, tapi jika saya menjauh dari router, seperti yang akan saya lakukan sebentar lagi, Anda bisa lihat ada penurunan, dan sekarang Anda bisa mencoba bereksperimen dengan menggerakkan ponsel atau router Anda. Jika Anda memiliki kemungkinan untuk mendapatkan skor tertinggi di sini, dan jika nilainya turun di bawah level sinyal lemah, maka Anda mungkin perlu mencari solusinya. Tapi semakin tinggi nilainya, semakin baik. Sekarang saatnya untuk mengubah gaya pop-up notifikasi kita. Jika Anda masuk ke notifikasi dan menemukan gaya pop-up notifikasi, Anda bisa mengaturnya menjadi singkat atau detail. Saya akan tunjukkan yang detail. Seperti inilah tampilannya. Inilah tampilan yang akan muncul ketika saya menerima pesan. Ini yang detail kan? Saya sudah bisa langsung klik balas, tandai sudah dibaca, atau cukup geser saja. Tapi jika saya ingin yang singkat agar tidak memakan banyak layar, saya bisa mengaturnya ke mode singkat. Dan saat saya menerima notifikasi, tampilannya akan seperti ini, dan saya masih bisa mengkliknya untuk melihat versi detailnya. Oke, sekarang saatnya untuk suara aplikasi terpisah. Mungkin kamu pernah mengalami kesulitan, misalnya sedang mendengarkan musik di speaker, lalu ingin mendengarkan pesan suara di saat yang sama tanpa harus menjeda musik dan tanpa perlu kembali ke ponselmu karena kamu tidak ingin orang lain mendengar pesan suara itu. Atau mungkin ingin menonton TikTok sementara Spotify masih menyala. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa masuk ke pengaturan lalu ke suara dan getaran. Suara aplikasi terpisah, aktifkan fitur ini, lalu pilih aplikasi mana yang akan diputar di perangkat audio yang berbeda. Saya akan memilih Spotify di sini dan mungkin YouTube. Lalu pilih perangkatnya sebagai perangkat Bluetooth. Dan sekarang jika saya terhubung ke perangkat Bluetooth tersebut, maka jika saya memutar Spotify atau YouTube di perangkat lain itu, saya masih bisa memutar suara lain di ponsel saya secara bersamaan seperti pesan suara, panggilan telepon, atau TikTok. Jadi itu cukup keren. Saya benar-benar suka fitur itu. Dan sekarang saatnya untuk fitur berikutnya. Jika kamu sering tidak mendengar notifikasi karena ponselmu selalu dalam mode senyap, misalnya, atau ponselmu berada jauh dan kamu ingin melihat notifikasi secara visual, kamu bisa mengaktifkan yang namanya notifikasi LED. Untuk itu, kamu cukup pergi ke pengaturan aksesibilitas, lalu cari peningkatan pendengaran dan temukan pengaturan notifikasi kilat. Sekarang aktifkan notifikasi kilat kamera dan saya akan tunjukkan pratinjau untukmu. Kamera ponselmu akan berkedip 2 kali setiap kali kamu mendapat notifikasi dan kamu bisa mengaturnya untuk aplikasi yang berbeda, tentu saja mengaktifkan atau menonaktifkannya, lalu kamu akan bisa melihat secara visual bahwa kamu telah menerima notifikasi atau panggilan. Selama ponselmu dalam posisi seperti itu, kamu juga akan melihatnya meskipun ponsel ada di saku, asalkan sakunya agak tembus pandang. Jadi menurut saya itu cukup berguna, dan cara ini juga memudahkan untuk menemukan ponselmu jika hilang, seseorang bisa meneleponmu dan kamu akan langsung melihatnya. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian video ini, karena kita sudah sekitar sepertiga, 3/4 jalan. Bagian video berikutnya adalah tentang Good Lock. Good Lock adalah aplikasi yang bisa kamu unduh dan memberikan begitu banyak opsi kustomisasi yang benar-benar ingin saya tunjukkan padamu. Mari kita pergi ke Good Lock. Untuk melakukannya, pertama-tama Anda perlu menemukan Galaxy Store. Kemudian temukan Good Lock. Unduhlah sekarang. Anda bisa melihat proses pengunduhannya cukup cepat. Bukalah. Dan di dalam Good Lock akan ada beberapa aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk menyesuaikan ponsel Anda. Dan ada banyak sekali yang bisa Anda lihat, misalnya Navstar. Anda dapat menyesuaikan navigasi Anda. Dan segalanya. Namun hal pertama yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah seharusnya ada di suatu tempat di sini. Saya rasa itu Lockstar atau semacamnya. Oke, saya mengerti mengapa Lockstar tidak ada di sana.
Hal ini karena saya menggunakan versi beta dan aplikasi tersebut belum dibuat untuk versi beta. Jadi sebagai gantinya saya akan menunjukkan beberapa hal lain yang masih ingin saya perlihatkan kepada Anda di dalam Good Lock. Mari kita cari Navstar. Anda mengunduh aplikasi seperti ini, lalu klik dan sekarang Anda bisa mengaktifkannya serta melakukan banyak hal berbeda di sini. Mari kita pilih tombol, mari kita aktifkan tombolnya. Saya perlu beralih ke tombol karena saya ingin menyesuaikan tombol-tombolnya. Sekarang mari kita aktifkan, dan sekarang saya bisa beralih ke berbagai icon di sini. Anda bisa lihat, ini memberi Anda banyak pilihan berbeda dan sepenuhnya gratis seperti yang Anda lihat. Dan juga aplikasi ini tersedia di Samsung Store. Jadi ini bukan aplikasi yang mencurigakan karena ada di Samsung Store. Dan Anda bisa menambahkan konfigurasi baru dan benar-benar mengubah icon sesuai keinginan Anda. Saya akan melakukan sesuatu yang aneh. Saya akan jadikan tombol recent seperti itu, tombol home seperti matahari, tombol back seperti bulan, dan tombol close keyboard juga akan saya biarkan jadi bulan. Anda juga bisa mengubah tata letak tombol dan menambahkan tombol baru. Misalnya saya ingin menambahkan tombol untuk menaikkan dan menurunkan volume. Mari kita tambahkan seperti itu, selesai. Dan saya juga bisa mengubah tombol-tombolnya dan setelah itu mari kita tekan simpan. Dan sekarang Anda bisa melihat inilah yang telah saya lakukan. Keren kan? Dan jika beruntung, seperti yang saya katakan sebelumnya, akan ada banyak pilihan lain. Jadi misalnya, jika saya masuk ke Good Lock dan mengambil katakanlah Edge Lighting Plus yang sangat keren, Anda bisa menambahkan lebih banyak Edge Lighting ke ponsel Anda. Jadi jika kita masuk ke sana, Anda dapat dengan mudah mengaktifkannya. Setelah itu, Anda bisa mengatur gaya khusus dan menambahkan Edge Lighting untuk notifikasi Anda karena notifikasi Anda bisa memiliki edge lighting yang belum saya sebutkan sebelumnya. Tapi Anda juga bisa melihat ada pilihan warna yang tersedia. Mungkin saya akan pilih tanpa efek. Oke, saya akan menghapus efeknya sekarang, jadi itu tidak terlalu praktis. Ya, mungkin kita coba yang ini saja. Dan sekarang ketika saya masuk ke pengaturan, saya masuk ke notifikasi lagi. Yang ada di sini, lalu masuk ke gaya pop-up notifikasi, tambahkan efek pencahayaan. Saya rasa saya tidak perlu melakukan itu karena sudah diaktifkan di Edge Lighting. Jadi ya, dasarnya saya rasa di sini seharusnya sudah bisa digunakan. Anda bisa mengatur gaya hanya dengan menggunakan keyboard. Sebagai contoh, jika ada kata kunci di sini dalam isi notifikasi, atau di judul notifikasi, atau di dalam konten, maka kata kunci tersebut juga akan memiliki gaya yang berbeda. Jadi menurutku itu cukup keren. Dan masih banyak hal lain yang bisa Anda lakukan dengan aplikasi Good Lock itu. Sekarang mari kita keluar dari Good Lock dan coba lihat beberapa hal lainnya. Kita akan melihat widget pencarian Google. Jika Anda mau, Anda bisa menekan dan menahan widget tersebut. Maaf, masuk ke dalamnya, klik pada Google. Saya bisa klik pada ikon Anda di sini. Lalu masuk ke pengaturan dan sesuaikan widget pencarian, dan Anda bisa mengaturnya ke warna apapun yang Anda inginkan. Ubah transparansinya. Mari kita atur ke warna yang cukup menarik. Mungkin ubah transparansinya. Dan sekarang seperti yang Anda lihat, beginilah tampilannya. Sekarang Anda ingat latar belakang alarm. Anda juga bisa mengatur latar belakang panggilan dan mengubahnya dengan masuk ke 3 titik di pojok kanan atas, lalu ke pengaturan di aplikasi telepon dan menemukan opsi latar belakang panggilan di sini. Dan Anda bisa langsung memilih latar belakang dan mengubahnya, misalnya menjadi video atau foto yang Anda miliki. Misalnya saya akan memilih yang ini dengan lilin yang sudah saya buat, dan saya bisa mengaturnya sebagai latar belakang panggilan. Dan sekarang ini berlaku untuk semua panggilan saya, tapi saya juga bisa menyesuaikannya. Saya rasa saya bisa menyesuaikannya untuk satu kontak tertentu.
Mari kita lihat apakah saya bisa ada, sebetulnya saya tidak melihat opsi itu. Jadi mungkin tidak bisa. Tapi saya bisa mengubahnya untuk semua panggilan. Dan jika ada penelepon yang memiliki kartu profil di sini, maka inilah yang akan ditampilkan di latar belakang. Seperti untuk kontak ini yang sudah saya atur GIF saya yang keempat. Sekarang ada fitur lain yang menggunakan AI, tapi ini menggunakan Google AI, bukan Galaxy AI, yaitu Circle to Search ketika Anda menekan dan menahan tombol Home, atau jika Anda menggunakan navigation bar, cukup tekan dan tahan pada navigation bar. Anda akan membuka Google Search. Tapi sekarang Anda juga bisa melingkari sesuatu untuk mencarinya dan Google akan menemukan gambar serupa di internet. Dan Anda juga bisa menggulir ke bawah untuk melihat beberapa artikel tentang hal tersebut. Atau terkadang juga akan muncul ringkasan Gemini AI yang memberitahu Anda lebih banyak tentang hal tersebut. Jika Anda ingin meningkatkan kontras pada font di ponsel Anda, cukup pergi ke bagian aksesibilitas dan peningkatan penglihatan. Sekarang Anda bisa mengaktifkan font kontras tinggi untuk mendapatkan kontras font yang lebih baik. Jika Anda tidak bisa melihatnya dengan jelas karena kontrasnya terlalu rendah, Anda juga bisa kembali ke perekam suara dan menemukan sesuatu yang sangat keren saat melakukan perekaman suara. Jika terjadi sesuatu yang penting selama itu, Anda bisa menambahkan highlight dan bagian tersebut akan disorot. Kemudian nanti setelah Anda selesai merekam video, semua highlight akan tersimpan dan Anda bisa melihatnya. Dan berdasarkan itu, Anda bisa langsung melompat ke bagian penting dari rekaman tersebut, atau fitur ini akan membantu Anda mengedit rekaman tersebut. Jadi mari kita selesaikan sekarang. Mari kita simpan. Dan jika saya membukanya, Anda bisa melihat highlight-nya di sana. Saya bisa menemukan highlight di sini dan saya bisa langsung menelusurinya. Jadi itu cukup keren. Saya juga bisa pergi ke bookmark dan menambahkan catatan di sana yang sangat membantu. Sekarang saatnya melakukan satu hal lagi untuk kustomisasi di ponsel kita. Sebenarnya ada dua. Salah satunya ada di bagian di wallpaper dan gaya. Anda bisa menemukan palet warna dan Anda bisa menyesuaikan tampilan seluruh ponsel Anda dengan palet warna tersebut. Anda bisa mengaktifkannya. Sekarang pilih warna dari wallpaper Anda atau warna dasar yang tersedia di sini. Saya akan memilih salah satu dari wallpaper saya, misalnya yang ini. Dan sekarang ketika saya menerapkannya, itu akan diterapkan ke seluruh aplikasi sistem dan ponsel saya, seperti yang bisa Anda lihat sekarang. Jadi itu keren. Dan sekarang saatnya untuk kustomisasi lainnya, yaitu Galaxy Themes. Kalau Anda pergi ke Galaxy Themes di pengaturan, Anda akan menemukan banyak tema yang berbeda. Dan karena tahun 2026 akan segera tiba, mari kita lihat apakah ada tema gratis untuk itu, karena saya ingin yang gratis. Tapi saya lihat semuanya berbayar, yang sebenarnya bagus karena Anda membayar para pembuatnya. Anda tidak membayar sesuatu untuk itu, Anda membayar orang yang telah membuat tema tersebut. Mari coba cari yang teratas dan cari yang gratis, dan saya akan coba pasang sesuatu mungkin untuk Natal. Natal memang sudah lewat, tapi oke, kita punya beberapa tema 2026 di sini. Dan ya, selama kamu mau, kamu bisa langsung klik unduh. Terapkan saja. Saya terasa tema ini tidak terlalu bagus, tapi kalau kamu menemukan tema yang bagus, itu bisa membuat ponselmu terlihat keren. Satu hal lagi, saya akan tunjukkan cara kembali ke semula karena sekarang tampilannya sangat berbeda dari pengalaman biasa di ponsel. Dan jika kamu ingin kembali ke tema semula, cukup pergi ke pengaturan, masuk ke tema, lalu ke menu My Stuff tema, pilih tema default dan terapkan sekarang. Untuk hal-hal terkait privasi, keselamatan, dan keamanan, buka pengaturan, masuk ke privasi dan keamanan, lalu cari auto blocker yang akan melindungi ponselmu dari berbagai hal saat diaktifkan. Kamu tidak bisa menginstal aplikasi dari sumber yang tidak sah, jadi aplikasi berbahaya akan dicegah. Kamu juga tidak bisa menambahkan perintah apapun melalui kabel USB. Beberapa pembaruan perangkat lunak tidak resmi tidak tersedia, dan fitur ini juga memblokir gambar malware di aplikasi pesan karena hal itu juga bisa terjadi.
Jadi fitur ini memblokir hal tersebut dan kadang-kadang kamu mungkin ingin menonaktifkannya. Jadi kamu juga bisa mengaturnya agar aktif secara otomatis. Jadi ketika kamu ingin menonaktifkannya, kamu melakukan sesuatu. Lalu fitur ini akan aktif kembali setelah 30 menit. Sekarang, ada satu hal lagi di bagian keamanan dan privasi yang hilang. Perlindungan perangkat, perlindungan dari pencurian, dan kunci deteksi pencurian. Saat aktif, jika ponselmu diambil lalu kabur, ponsel itu akan mengunci dirinya sendiri otomatis. Sekarang saatnya mengatur fitur keselamatan dan darurat agar ponsel kita dapat berfungsi ketika kita benar-benar membutuhkannya. Di bagian info medis, pada pengaturan keselamatan dan darurat, kamu bisa menemukan info medis dan menambahkannya seperti nama, kondisi medis, golongan darah, alergi, informasi kehamilan, dan lain-lain, lalu menyimpannya agar dokter bisa menemukannya dengan mudah. Mereka mungkin sudah tahu cara mengaksesnya di ponsel Samsung karena mereka bisa menemukan info tersebut saat ponsel dalam keadaan terkunci. Kemudian, untuk emergency SOS, jika fitur ini diaktifkan, pastikan nomor darurat yang akan dihubungi sudah diatur sesuai dengan yang tersedia di wilayahmu. Sekarang, ketika kamu menekan tombol samping 5 kali, kamu bisa langsung menggeser untuk menelepon nomor darurat dengan sangat cepat. Sekarang kamu juga bisa menambahkan kontak darurat sehingga mereka juga akan dihubungi setelah diberi notifikasi. Setelah kamu menelepon kontak darurat, nomor darurat juga akan dihubungi begitu kamu menekan tombol power 5 kali. Dan sekarang ada hal lain. Untuk mesbahnya sedikit berbeda. Mari kita masuk ke fitur lanjutan dan cari Dual Messenger. Sekarang kamu bisa menyalin beberapa aplikasi yang tersedia untuk menduplikasinya, tapi itu akan... Kamu bisa menggunakan daftar kontak terpisah jika mau. Saya tidak. Dan sekarang kamu bisa memiliki 2 akun di 2 aplikasi berbeda, dan ini agak berbeda dengan mengunci aplikasi karena keduanya akan tetap terbuka. Saya akan tampilkan kembali Facebook untuk sekarang supaya kita bisa lihat bahwa ada 2 aplikasi kan. Sebenarnya akan ada 3. Mereka punya Facebook di sini. Dan ya, sepertinya sudah hilang dari sini selamanya karena saya belum menampilkannya kembali. Oke, saya harus klik selesai. Sekarang saya punya 2 Facebook di sini dan 1 lagi di sini. Jadi saya punya 3. 3. Sekarang 1 tersembunyi dan 2 lainnya. Misalnya ini bisa untuk akun utama dan akun kerja kamu. Jadi kamu tidak perlu login ulang setiap saat. Sekarang jika kamu tidak terlalu sering menggunakan ponselmu, atau mungkin saja kamu memang tidak membutuhkan performa penuh, pada saat tertentu atau sepanjang waktu kamu bisa mengaktifkan mode performa ringan. Kamu bisa melihatnya ada di Device Care. Jika mau saya masuk ke Device Care, saya akan menurunan profil performa dan mengaturnya ke mode ringan. Sekarang ponsel akan memprioritaskan daya tahan baterai dan efisiensi pendinginan dibandingkan kecepatan pemrosesan. Jadi, jika kamu tidak butuh ponselmu menjadi yang tercepat, tidak perlu bermain game, dan tidak butuh performa tinggi, kamu bisa mengaturnya ke mode ringan jika mau. Kemudian, hal lain yang bisa dilakukan untuk menghemat baterai adalah dengan menggunakan aplikasi Deep Sleeping. Karena beberapa aplikasi melakukan refresh di latar belakang, padahal tidak semuanya perlu, seperti game. Apakah game perlu melakukan refresh di latar belakang? Tentu saja tidak. Jadi, kamu bisa masukin aplikasi-aplikasi tersebut ke dalam kategori Sleeping Apps atau Deep Sleeping Apps. Sleeping Apps berarti aplikasi akan melakukan refresh sesekali, sedangkan Deep Sleeping Apps hanya akan berjalan saat dibuka dan tidak akan melakukan refresh di latar belakang. Untuk melakukannya, buka pengaturan batas penggunaan baterai di latar belakang, lalu kamu bisa memilih aplikasi Sleeping dan Deep Sleeping, serta menambahkan aplikasi yang ingin kamu masukkan ke kategori Sleeping di sini. Menurut saya,
Sejujurnya, saya tidak terlalu butuh seperti stiker avatar dan galaksi avatar untuk melakukan refresh di latar belakang. Jadi saya akan menambahkannya di sini dan begitulah cara kerjanya. Sekarang ini saya tidak akan memasukkan aplikasi deep sleeping ke dalam kategori sleeping atau deep sleeping untuk aplikasi seperti Messenger atau aplikasi komunikasi lainnya, karena kamu ingin notifikasi dari aplikasi-aplikasi tersebut tetap masuk tepat waktu. Jika kamu ingin notifikasi masuk tepat waktu, jangan buat aplikasi-aplikasimu masuk ke mode tidur. Sekarang mari kita lihat hal lain yang bisa kita lakukan untuk menghemat baterai. Notifikasi aplikasi. Untuk aplikasi yang notifikasinya tidak kamu butuhkan, kamu bisa langsung menonaktifkan notifikasinya agar aplikasi tersebut tidak perlu mengirimkan notifikasi dan itu akan menghemat baterai kamu. Jadi saya akan menonaktifkan Tips, saya akan menonaktifkan Samsung Members, dan jika saya punya beberapa game, mungkin saya juga akan menonaktifkannya. Lalu di layar utama, kamu bisa mengubah grid agar bisa memuat lebih banyak aplikasi. Kita sebenarnya udah bisa memuat banyak aplikasi dengan menggunakan folder-folder itu, tapi itu semacam solusi yang agak aneh. Kamu bisa memuat lebih banyak aplikasi secara normal atau memuat lebih sedikit aplikasi. Jika kamu tidak ingin terlalu banyak aplikasi seperti itu, buka pengaturan layar utama di pengaturan dan cari grid layar utama. Sekarang kamu bisa mengaturnya menjadi 4x6 atau 5x6 di berbagai tipe ponsel Samsung. Pilihan-pilihan ini mungkin berbeda di sini. Lalu grid layar aplikasi juga bisa diubah dan grid folder juga bisa diubah. Sekarang kamu bisa lihat bahwa aplikasi-aplikasinya jadi lebih kecil dan lebih banyak yang muat di layar saya. Sekarang saatnya membahas tentang RAM. Selain itu, jika ponselmu agak lambat, jika kamu punya ponsel Samsung kelas bawah atau yang sudah lama, atau jika kamu ingin performa lebih di ponsel Samsungmu, bahkan jika itu S25 atau S26 yang sebentar lagi akan dirilis, maka kamu mungkin ingin menambah kapasitas RAM di ponselmu dengan menggunakan file swap yang disebut file swap. Dan untuk melakukannya, buka pengaturan lalu masuk ke perawatan perangkat, kemudian masuk ke bagian memori, mulai melihat memori saya, dan saya bisa menemukan RAM. Kamu bisa lihat secara default sudah diaktifkan di ponsel saya sebesar 8 GB. Saya bisa mengaturnya ke nilai yang lebih tinggi, tapi ingat gigabyte ini diambil dari penyimpanan internal kamu, jadi kadang-kadang kamu mungkin justru ingin menurunkannya jika performa ponselmu sudah cukup baik. Tapi kamu ingin memiliki lebih banyak ruang penyimpanan di ponselmu. Jadi ya, itu juga perlu dipertimbangkan. Dan perubahan ini memerlukan restart setelah kamu mengaturnya. Sekarang kamu tahu betapa sulitnya mengirim file antara iPhone dan ponsel Samsung atau Android, karena di Samsung itu lebih mudah. Kamu bisa memilih file apa saja yang ingin kamu bagikan ke siapapun, lalu klik tombol bagikan. Dan di ponsel Android ada fitur yang disebut Quick Share yang hanya bisa berbagi dengan sesama ponsel Android. Bagaimana jika kamu ingin membagikannya ke iPhone? Klik pada kode QR atau tautan, maka akan dibuatkan kode QR. Sekarang seseorang bisa memindainya. Saya akan memindainya dengan teliti, dan sekarang kamu bisa lihat hasilnya di sini. Saya bisa mengunduh file tersebut di iPhone saya melalui browser. Jadi itu benar-benar keren. Lalu kamu bisa menemukan kontrol kecerahan center. Jika kamu ingin membuat center di ponselmu lebih terang, tekan dan tahan ikon center di pusat kontrol. Aktifkan fitur tersebut. Dan sekarang kamu bisa mengubah tingkat intensitas kecerahannya. Tentu saja semakin tinggi kecerahannya, semakin banyak baterai yang digunakan dan juga ponsel bisa menjadi sedikit lebih hangat. Sekarang saatnya menambah kecerahan ekstra di ponsel kita. Jika kamu ingin kecerahan ekstra di ponselmu, jika ingin membukanya, pergi ke pengaturan tampilan dan atur kecerahan. Sekarang Anda bisa langsung menaikkannya hingga maksimal di pengaturan karena Anda tidak bisa menaikkannya setinggi itu pada slider di sini. Jadi Anda bisa mengaturnya di sini atau bahkan menonaktifkan kecerahan adaptif dan mengaktifkan kecerahan ekstra. Ini akan membuat layar Anda sangat terang sehingga Anda tidak dapat melihat apapun di kamera saat ini. Tapi sekarang cuacanya sangat cerah, jadi itulah yang bisa Anda lakukan di sini.
Tapi ingat, itu sebenarnya tidak baik untuk mata Anda. Jadi gunakan kecerahan ekstra hanya di lingkungan yang sangat terang seperti di bawah sinar matahari penuh yang membuat Anda tidak bisa melihat beberapa hal di layar. Sekarang, mumpung kita sudah ada di pengaturan tampilan, satu hal lagi adalah waktu tunggu layar. Itu adalah hal yang selalu saya ubah, karena menurut saya secara default diatur ke 30 detik. Dan saya adalah tipe orang yang banyak bicara saat merekam video. Dan seperti yang akan Anda lihat, layar ponsel akan mati cukup cepat. Jadi kalau saya pergi ke suatu tempat, kalau saya mulai berbicara dengan Anda, maka layarnya akan mati dan Anda tahu, Anda harus mengetuk ponsel lagi dan lagi. Dan itu terserah Anda ingin mengaturnya ke nilai berapa. Jika Anda tipe orang yang sering lupa mematikan ponsel setelah menggunakannya, mungkin nilai waktu tunggu yang lebih rendah akan lebih bermanfaat untuk Anda. Karena, ya, Anda bisa lihat sendiri, ponsel akan mengunci dirinya secara otomatis. Tapi, saya lebih suka 10 menit, jadi saya tidak perlu terus-menerus mengetuk ponsel. Anda juga bisa mengaktifkan fitur tetap layar menyala saat melihat. Jadi, ponsel akan menggunakan kamera untuk melihat apakah Anda sedang menatap layar sebelum layarnya menyala. Jadi, layar tidak akan mati jika kamera melihat Anda sedang menatap layar. Tapi saya tidak suka fitur itu. Saya tidak ingin kamera saya menyala secara acak setelah beberapa detik tidak mengetuk apapun di ponsel. Sekarang satu hal lagi sebelum kita lanjut ke 2 fitur terakhir. Jadi sekarang kita masih punya 3 fitur yang harus dibahas. Salah satunya adalah pengaturan volume. Ini udah cukup dikenal, tapi misalnya bagi pengguna iPhone mungkin belum begitu familiar. Bagi mantan pengguna iPhone, hal ini mungkin tidak terlalu jelas. Saat Hyundai pengatur volume, Anda bisa mengklik 3 titik di sini untuk mengatur volume untuk berbagai jenis suara di sistem Anda. Volume bukan seperti suara sistem seperti saat mengetik di keyboard atau beberapa tombol, notifikasi, asisten AI, seperti nada dering Gemini Anda, dan media. Jadi semuanya memiliki tingkat volume yang berbeda-beda. Dan sekarang mari kita bahas 2 fitur terakhir yang sudah saya siapkan secara khusus. Salah satunya adalah jika Anda ingin memberikan ponsel Anda kepada anak kecil, orang tua, atau seseorang yang belum terlalu berpengalaman menggunakan ponsel, Anda bisa mengaktifkan mode sederhana agar ponsel menjadi lebih simpel dan mudah digunakan. Untuk melakukannya, buka menu Anda. Saya rasa itu ada di tampilan atau mungkin tidak. Tunggu sebentar. Oke, seharusnya ada di menu tampilan. Mereka baru saja mengganti namanya dari mode sederhana menjadi mode mudah. Sekarang ketika saya mengaktifkannya, Anda bisa melihat semuanya menjadi lebih besar di layar. Hampir semuanya jadi lebih besar dan menurut saya lebih mudah digunakan. Anda bisa menambahkan kontak favorit ke salah satu halaman di sini. Anda juga bisa membuka kaca pembesar dengan sangat mudah. Ya, semuanya memang jadi lebih besar dan lebih mudah digunakan. Jadi menurut saya itu cukup keren. Dan juga pengaturannya akan menurut saya jadi lebih sederhana. Kalau saya ingat, ternyata tidak. Oke, tidak apa-apa, pengaturannya tetap normal. Tapi semuanya jadi lebih besar di layar dan lebih mudah dinavigasi. Dan untuk hal terakhir ini, saya sebenarnya perlu mengubah pengaturannya. Karena seperti yang Anda lihat, saya punya monitor di sini. Dan yang berbeda dari monitor ini adalah ia menampilkan One UI. Itu karena ponsel saya terhubung melalui kabel USB-C ke HDMI dan sedang dalam mode Samsung DeX. Sekarang ponsel saya terletak di sini dan saya bisa menggunakannya sebagai trackpad dan saya bisa menggunakan sistem di ponsel saya tapi ditampilkan di monitor besar. Jadi itu benar-benar keren. Dan jika Anda ingin mengaktifkannya, jika tidak berhasil, memang tidak semua ponsel Samsung mendukung fitur ini. Saya yakin fitur ini berfungsi di seri S dan seri Z Samsung. Anda bisa melakukannya di perangkat yang terhubung dan Samsung DeX, lalu pastikan tampilan yang terhubung diatur ke mode extended, bukan mirrored. Dan sekarang seperti yang Anda lihat, beginilah tampilannya. Saya bisa dengan mudah membuka touchpad dan menggunakannya seperti ini. Bahkan keyboardnya juga bisa terbuka seperti ini.
Atau saya rasa saya juga bisa memindahkannya ke Samsung saya. Tapi dulu fitur ini hanya ada di perangkat tertentu, tapi sekarang sudah tersedia di sini. Tidak apa-apa. Beginilah tampilan Samsung DeX. Ini semacam bonus di akhir video. Saya harap Anda menyukai videonya, menikmatinya, dan beritahu saya di kolom komentar di bawah fitur mana yang menjadi favorit Anda. Silakan bagikan video Anda. Bagikan video ini kepada siapapun yang juga memiliki Samsung. Jika Anda mengenal seseorang yang memiliki iPhone, ada juga video tentang 100 tips dan trik untuk iPhone di tahun 2026. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.